Oke, halo guys, jumpa lagi bersama gua di KSW Project. Ya, jadi di konten kali ini seperti yang kalian minta pada video sebelumnya, yaitu mengenai pembahasan bagaimana sih cara masuk ke Politeknik Negeri ke Kementerian Kesehatan Jakarta 2. Jadi di sini gue bakal ngasih tahu langkah-langkahnya seperti apa aja dan berapa macam sih jalur yang dibuka Poltekkes Kemenkes RI Jakarta 2. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas sampai tuntas, sampai akhir, sampai kita mendapatkan tulisan lulus. Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya. Ya, jadi yang pertama ya gue bakal ngejelasin ke kalian gimana sih, apa aja sih ada jalur yang disediakan oleh Poltekkes Kemenkes RI Jakarta 2 ini. Yaitu ada 3 jalur. Yang jalur pertama itu dia ada PMDK, ya kan, kayak misalnya jalur seleksi rapot, tapi ini khusus untuk Poltekkes ya guys ya. Nah, yang kedua juga ada jalur yang namanya itu SIMAMA, atau ini biasanya disebut ujian tulis, jalur seleksi masuk menggunakan ujian tulis. Dan yang ketiga yaitu tentunya ada jalur mandiri guys. Dan gue lolos di jalur mana? Alhamdulillah gue lolos di jalur PMDK melalui jalur rapot. Dan senangnya lagi gue bisa keterima di Poltekkes ini hanya dengan nilai yang sudah gua usahakan, yang sudah gua kejar dari waktu SMA. Walaupun gua nggak lolos di SNMPTN dan gua juga nggak ikut SBMPTN karena gua sudah diterima di Poltekkes Kemenkes RI Jakarta 2. Dan pilihan jurusan yang gua pilih juga alhamdulillah tepat karena sesuai dengan passion gue yang suka otak-atik ataupun suka iseng lah tentang kelistrikan, dan gua masuk ke jurusan D4, Teknik Rekayasa Elektromedis, seperti itu, atau yang biasa dikenal itu ATEM atau TEM ya, seperti itu. Jadi semoga aja gue bisa berkembang di perguruan tinggi ini, dan juga gue bisa bermanfaat bagi banyak orang dan menghasilkan inovasi alat kesehatan yang berguna bagi seluruh dunia. Oke, itu adalah mimpi yang gue inginkan sebenarnya dari dulu. Dan gak usah basa-basi, langsung aja kita ke tahap pertama untuk melakukan registrasi administrasi untuk melakukan seleksi di PMDK Poltekkes Kemenkes RI Jakarta 2. Oke, jadi pendaftaran dari mahasiswa baru itu di PMDK itu gua daftar itu di bulan-bulan pas selesai pengumuman SNMPTN. Jadi biasanya itu setelah pengumuman SNMPTN sekolah ya, jaringan pertama tahap sekolah itu, ataupun setelah pengumuman jaringan kedua LTMPT. Setelah pengumuman SNMPTN biasanya si Poltekkes ini membuka jalur PMDK tentunya. Dan apa aja sih yang perlu kalian berikan datanya? Yaitu yang pertama itu adalah foto kalian tentunya, foto kalian. Dan yang kedua itu ada nilai rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5. Terus data diri kalian beserta data diri orang tua kalian. Dan juga apalagi ya, udah situ aja. Mungkin karena di sekarang dari tahun 2020 sampai mungkin ke depannya tidak ada ujian nasional, jadi tidak dipungut untuk nilai ujian nasional, yang mungkin nanti ijazahnya bakal diganti menggunakan nilai rapot semester terakhir. Jadinya kalian hanya perlu mengisi persyaratan seperti itu. Jadi kalian siapkan foto kalian, kalian siapkan rapot kalian, dan kalian siapkan juga data diri seperti kartu keluarga dan juga NIK dan juga nomor. Pokoknya persyaratan yang umum lah guys, yang biasanya kita lakukan saat seleksi administrasi. Setelah itu kalian juga disuruh untuk memilih jurusan apa yang ingin kalian tuju. Di sini di Poltekkes Kemenkes RI Jakarta 2 itu ada 7 jurusan yang dapat kalian pilih. Masing-masing ada D3 dan juga D4-nya, program studinya ada D3 dan D4. Di sini gue pilih D4 karena gue pengen menjadi teknisi yang mungkin berkompeten lebih ya. Buat teman-teman yang ingin berkompeten di D3 juga nggak apa-apa, dan kalian juga bisa mengikuti program studi D3. Dan sekarang D3 dan D4 itu mungkin bedanya itu kalau nggak salah ada 2 kalian perbedaan ketika kalian lulus di D3 dan D4. Pokoknya kalian nanti searching sendiri, oke? Jadi di sini kita bakal ngebahas bagaimana jalur masuknya. Jadi di PMDK ini yang pertama tadi ada seleksi administrasi. Lalu yang kedua ini setelah seleksi administrasi kalian akan melanjutkan ke seleksi tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa nih? Jadi tahap berikutnya ini adalah kalian mengirim
data diri kalian. Kalau gue waktu itu kan gara-gara ada COVID, jadi nggak bisa dikirim langsung ke kampus, jadi melalui JNE ataupun Tiki ataupun jasa pengiriman lainnya yang bisa mempunyai catatan resi. Jadi kalian harus mengirim data diri kalian yang tadi kalian sudah simpan di administrasi dan langsung kalian kirim ya. Jadi setelah ini masuknya itu validasi atau pengecekan secara runtut. Jadi data kalian yang sudah kalian kirim di websitenya si Poltekkes Kemenkes RI Jakarta 2 bakal kalian diminta soft copy atau bukan soft copy, hard copy-nya. Jadi kalian harus fotokopi data itu semua dan nanti bakal dicek oleh panitia PMDK-nya. Panitia PMDK-nya bakal ngecek setelah kalian mengirim data yang kalian kirim. Jangan lupa jangan sampai salah alamat dan jangan sampai kalian mengirim lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan, karena itu akan menjadi fatal dan kalian bisa gagal di seleksi atau di validasi administrasinya seperti itu. Setelah lolos ke tahap kedua untuk validasinya dan dicek datanya benar semuanya, yang ketiga ini adalah tes kesehatan. Oke. Jadi di sini kalian diminta untuk mengetes kesehatan. Di sini kalian bisa tes kesehatan di rumah sakit tingkat D ya. Jadi kalian bisa ke rumah sakit RSUD, rumah sakit umum daerah ataupun rumah sakit lainnya yang sudah bisa memberikan pelayanan medical check up MCU, biasanya disingkatnya MCU. Biasanya kalau kalian ke rumah sakit kalian tanya aja di sini bisa MCU nggak, dan jika perawat atau pelayannya itu bisa mengatakan bisa MCU, nanti kalian akan dibimbing untuk masuk dan mengetes medical check up. Oke, jadi kalian yang ketiga ini, syarat ketiga kalian diminta untuk MCU ya guys ya, untuk medical check up, dan kalian bisa ke rumah sakit terdekat yang sudah tingkat D ataupun tingkat di atasnya. Dan biayanya berapa nih untuk dari awal si Permaru sampai ke tes kesehatan? Untuk awal si Permaru waktu itu gue transfer uang sekitar 100.000 untuk pendaftarannya, 100 atau 150.000 gitu. Itu umum banget dan lumayan murah ya, 100.000, karena untuk pendaftaran lainnya itu pasti agak-agak mahal ya. Mungkin ada yang kayak misalnya SIMAK UI yang sampai 500.000 untuk pendaftarannya, dan untuk masuk ke IPB kalau nggak salah lewat USMI itu 400.000, dan kalian hanya perlu masuk ke Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 ini hanya sekitar 100.000 aja, kalian sudah bisa mendaftarkan ke PMDK untuk melanjutkan kuliah di Politeknik Kemenkes RI Jakarta 2. Setelah kalian sudah melakukan medical check up, kalian akan diminta hard copy atau hasil dari tes kesehatan kalian. Ya, untuk tes kesehatan kali ini kalian nggak perlu cemas. Yang penting kalian itu mempunyai fisik dan raga yang sehat ya guys ya. Jangan sampai ada yang buta warna, karena kalau buta warna itu di dalam kesehatan itu sangat lumayan istilahnya itu sangat berbahaya, sangat fatal. Gimana kalau kita nanti nggak bisa melihat warna merah, alias warna merah itu adalah warna darah yang kita bakal lihat nanti ya kan. Ataupun kalian akan misalnya seperti saya di D4 elektromedis, karena di sini sudah banyak banget komponen kayak misalnya resistor atau kabel-kabel yang warnanya itu bisa bisa menjadikan itu sebagai taraf ukur. Kalau kalian tidak bisa melihat warna, artinya kalian tidak bisa menafsirkan berapa nilai dari suatu resistor atau berapa apa fungsi dari kabel ini dengan warna ini, kode warna ini. Jadi itu sangat fatal sekali. Jadi yang terpentingnya adalah kalian tidak boleh buta warna ya, dan juga pendengaran kalian juga usahakan baik ya, seperti itu. Jadi mungkin untuk buat kalian yang matanya minus ataupun matanya plus atau silinder, kalian bisa cek lagi nanti untuk daftarnya, karena di 2020 ini alhamdulillah untuk mata minus itu masih bisa diterima di Poltekkes Kemenkes RI Jakarta 2. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalian yang memiliki mata minus, karena di sini tidak termasuk kalkulasi dalam kesehatan, dan tapi lebih baik mata kalian tidak minus ya guys ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan minum jus wortel buat kalian yang pengen matanya kembali sehat seperti semula sedia kala. Oke. Jadi setelah kalian sudah melewati yang pertama tahap pengisian administrasi di web Poltekkes, terus yang kedua itu validasi dengan mengirimkan hard copy, yang ketiga itu kalian disuruh untuk tes kesehatan, dan yang keempat ini adalah pengumuman kelulusan tes kesehatan. Wah, di sini adalah
kiranya 90% kalian sudah keterima ketika kalian sudah lolos di ujian kesehatan atau di tes kesehatan kali ini. Jadi cuma ada beberapa tahap yang sangat singkat dan cukup menegangkan untuk kalian yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Kesehatan. Dan setelah kalian lulus di tes kesehatan dan kalian akan dapat pengumuman lagi, dinyatakan lolos sebagai mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes RI Jakarta 2. Jadi seperti itu, sangat singkat sekali untuk pendaftarannya dan juga sangat mudah sekali buat kalian yang ingin daftar ke Poltekkes RI Kemenkes RI Jakarta 2. Silahkan kalian langsung aja ke webnya, yaitu di www.poltekkesjkt2.ac.id. Kalian tinggal masuk ke webnya tersebut, kalian bisa lihat bagaimana informasinya dan kalian bisa terus update dan pantau terus. Dan untuk konten selanjutnya di sini setelah gua bakal upload ini konten, yaitu tentang judulnya bagaimana cara masuk ke Poltekkes, gua bakalan ngasih tahu ke kalian semua ya pada untuk murid pelajar-pelajar yang masih SMA dan pengen melanjutkan perguruan tinggi negeri, kalian harus mengikuti langkah-langkah untuk masuk ke perguruan tinggi sebelum kalian menyiapkan diri ke perguruan tinggi swasta. Jadi kalian harus menyiapkan perguruan tinggi negeri di video selanjutnya tentunya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video. Gue ucapkan terima kasih, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe jika kalian suka, dan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman kalian, guys. Jadi buat kalian yang mungkin masih kurang paham atau penjelasan gue yang kurang jelas, mohon maaf sekali, dan kalian bisa nanya di Instagram gue di @kozsetiau, ataupun kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah sini ya guys. Tinggal ditulis aja, nanti bakal gue jawab satu persatu. Oke, see you next time video dan bye bye. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.